Ini yang tepat berada di dinding bagian depan ini. Ini adalah kisah tentang Ratapala. Ada 4 relief ya. Relief tentang Ratapala ini. Ini bacanya dari sini. Ini baca dari sini, kemudian ke sini naik, baru ke sana ya. Nah, ini ceritanya. Ratapala itu adalah seorang anak saudagar kaya, ya. Dia anak tunggal. Dia anak tunggal dan memiliki, kalau tidak salah, 4 istri. Dia masih muda dan memiliki 4 orang istri. Dia satu-satunya anak. Nah, ini dia hidupnya berkecukupan, ya. Nah, kemudian suatu hari Sang Buddha datang mengunjungi daerahnya Ratapala. Kemudian Ratapala datang untuk mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha dan sekaligus mendengarkan wejangan Dhamma. Ketika telah selesai, semua orang pulang, tetapi Ratapala masih di sana. Dan kemudian memohon kepada Sang Buddha untuk ditahbiskan menjadi biku, menjadi murid Sang Buddha. Tampaknya ini sudah dari versi belakangan, sehingga saat itu Sang Buddha bertanya, apakah kamu sudah mendapatkan izin dari orang tua kamu? Karena di awal-awal setiap orang yang ingin menjadi biku itu tidak perlu izin dari orang tuanya. Mereka boleh menjadi biku dengan bebas, tetapi ketika Sang Buddha itu mendapatkan kritikan bahwa Sang Buddha itu menjadi perusak rumah tangga, aturannya pun kemudian sedikit demi sedikit diperketat. Termasuk salah satunya, setiap orang yang ingin menjadi biku itu wajib mendapatkan izin dari orang tuanya. Sekalipun di situ Ratapala itu juga sudah menjadi orang yang independen karena dia sudah menjadi kepala keluarga. Nah, ketika Ratapala disuruh minta izin oleh Sang Buddha, akhirnya dia pun pulang dan minta izin kepada orang tuanya. Hanya saja sebagai seorang saudagar, sebagai orang kaya, kemudian dan Ratapala ini pun anak tunggal. Ayahnya tentu tidak bisa mengizinkan dia untuk meninggalkan rumah. Karena kalau dia meninggalkan rumah, tentu tidak akan ada orang yang akan mengurus. Tidak akan ada orang yang kemudian melanjutkan bisnis, melanjutkan keluarga dan sebagainya. Nah, ketika Ratapala tidak diizinkan, dia kemudian bertekad bahwa dia tidak akan makan, tidak akan minum sebelum mendapatkan izin dari orang tuanya untuk menjadi biku. Nah, sehari 2 hari kemudian orang tuanya itu masih bisa dengan santai menghadapinya. Dan dia pun kemudian meminta bantuan dari teman-teman Ratapala ini untuk membujuk agar dia tidak meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi biku. Teman-temannya pun datang dan membujuk, tetapi tidak ada satupun yang mampu menggoyahkan keyakinan Ratapala. Tidak ada satupun orang yang bisa mematahkan semangatnya, keinginannya untuk menjadi biku. Nah, pada akhirnya setelah 7 hari rasanya, itu kemudian mau tidak mau ayahnya mengizinkan. Dengan harapan nanti kalau dia menjadi biku tentu akan bisa merasakan bagaimana pahitnya tinggal di wihara. Tidak hanya bersenang-senang saja, tapi dia mengerti pahitnya, mengerti perbedaannya antara kehidupan berumah tangga dan kehidupan berkeluarga.
Nah, oleh karena itu ketika diizinkan, Ratapala pun dengan senang hati mendatangi Sang Buddha, dan di bawah bimbingan Sang Buddha beliau praktek dengan serius, yang pada akhirnya membuat beliau mampu menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab beliau sebagai seorang biku. Ya, karena perjuangannya untuk mendapatkan izin dari orang tua itu tidak mudah, beliau pun menggunakan setiap momen, setiap kesempatan untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, yang kemudian membuat beliau mampu untuk praktek dengan sungguh-sungguh, praktek dengan serius. Nah, karena beliau itu sudah selesai prakteknya, beliau sudah menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang biku, kemudian beliau itu minta izin kepada Sang Buddha, ya. Beliau meminta izin kepada Sang Buddha untuk mengunjungi, menjenguk keluarganya. Sang Buddha pun mengizinkan, karena Sang Buddha tahu bahwa Ratapala ini tidak akan jatuh kembali. Ya, nah oleh karena itu ketika Ratapala lewat di depan rumahnya, dia tidak serta-merta langsung masuk ke rumahnya. Dia hanya berjalan berpindah patah, dan ketika dia sedang berpindah patah, itu pembantunya sedang buang nasi basi dan meminta pembantunya itu untuk memasukkan nasi basinya ke dalam mangkok, karena tidak ada orang yang memberi makanan, ya. Dan kemungkinan besar waktu itu keluarganya juga sangat membenci para biku, karena satu-satunya anak yang mereka miliki itu kemudian menjadi biku, ya. Oleh karena itu dia tidak menyokong para biku. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, ketika pembantunya ini mengetahui bahwa biku yang menerima makanan basi itu adalah tuannya, dia pun dengan segera melaporkan kepada orang tuanya, ya. Dan orang tuanya menemui Biku Ratapala dan ia marah karena tidak mau ke rumah untuk mendapatkan makanan. Dan Biku Ratapala waktu itu ya merasa cukup makanan yang dia makan, sekalipun itu adalah makanan sisa, makanan basi, beliau merasa cukup. Nah, kemudian keesokan harinya beliau diundang ke rumah. Tentu orang tuanya mempersiapkan segala macam cara dan segala macam taktik agar Ratapala ini bisa pulang kembali ke rumah. Nah, oleh karena itu seluruh orang-orang yang pernah menjadi istrinya itu disuruh berdandan dengan baik. Semua emas, perhiasan itu disusun serapi mungkin di rumah itu, sehingga akan bisa dilihat secara langsung oleh Biku Ratapala. Nah, keesokan harinya ketika dia datang dan ke rumah itu, ya, dia dilayani dengan baik oleh orang-orang yang pernah menjadi istrinya. Tetapi Biku Ratapala memanggil istrinya itu dengan sebutan saudari, ya, bukan dengan sapaan kata sayang. Akhirnya istri-istrinya itu pingsan. Sekalipun dirayu, dibujuk, Ratapala tetap bersikukuh untuk menjadi biku, ya. Nah, Ratapala adalah orang yang telah berjuang dengan serius. Dia berjuang dari awal, berjuang dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya mampu menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab dia, memutuskan roda samsara. Ini adalah salah satu contoh bagaimana orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat kemudian mampu menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya untuk bisa terbebas dari samsara. Oleh karena itu, memiliki keyakinan itu tidak sekadar mempersembahkan bunga
tidak sekadar melakukan puja dan sebagainya, tetapi memiliki keyakinan itu adalah kemampuan untuk praktek dengan sungguh-sungguh. Memiliki keyakinan adalah bagaimana berjuang dengan serius agar kita semuanya bisa merealisasi, membuktikan secara langsung apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Selama kita itu masih belum mampu merealisasi ajaran Sang Buddha minimal di level pertama, di situ sebenarnya kita ini hanya orang-orang yang masih senang terbuai oleh omong kosong. Selama kita ini masih belum mampu merealisasi apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, selama itu pula apapun yang kita ucapkan itu adalah ucapan-ucapan yang tidak ada buktinya. Nah, oleh karena itulah sudah menjadi kewajiban kita semua yang memiliki keyakinan yang kuat pada Sang Buddha, pada Dhamma dan Sangha, untuk berjuang, untuk bekerja keras dalam merealisasikan ajaran beliau dalam kehidupan sekarang ini juga. Karena ajaran beliau itu adalah untuk dipraktikkan saat ini dan bukan untuk di masa yang akan datang.